buat dosa minta ampun, dia tidak diampuni karena doanya tertolak. Walaupun sekarang kita belum bisa mengandalkan doa, masih mengandalkan kerja, tapi percayalah doa itu lebih hebat daripada segala-galanya. Tertolaknya doa itu bahaya. Siapa yang tertolak? Aklul haram. Apabila dia memakan sesuatu yang haram. Ntar lagi puasa, insya Allah kita tidak makan yang haram, tapi masih mungkin bicara yang haram atau mendengarkan yang Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah Masjid Darul Hikmah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu nikmat itu adalah sarana yang Allah kehendaki agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah masih beri kita kesempatan hidup. Alhamdulillah kita berada di tempat yang paling baik, di rumah Allah taala, dalam amal Nabi SAW, majelis ilmu. Mudah-mudahan tanda besar Allah Ta'ala ridha kepada kita. Amin ya rabbal. Maka perkara yang baik dipertahankan, diistiqomahkan sampai saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allah Ta'ala curahkan kepada beliau dan keluarganya, dan mudah-mudahan besok hari kiamat kita berharap kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Qala al-faqih radhiyallahu anhu mengatakan salah satu la tustajabu da'watuhu aklul harami wa muksirul ghibah wa man kana fi qalbi ghillun aw hasadun lil muslim. Syekh Faqih mengatakan tiga orang yang mana la tustajabu da'watuhum, yang mana doa-doa mereka itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama siapa? Aklul haram, yaitu orang yang memakan sesuatu yang haram. Wa maksirul ghibah, yang kedua orang yang banyak membicarakan atau menggibah orang lain. Terus yang ketiga, man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin, barang siapa yang di hatinya ada hasadun, sifat hasad, ghillun ataupun tidak suka, benci kepada orang-orang Islam. Jadi ada dua manusia dunia ini, satu Islam yang satu tidak. Itu tok golongannya, nak beriman atau tidak beriman. Nah, sikap kita adalah kepada orang beriman dilarang untuk ada hasad, ada benci di hati kita. Karena setiap orang beriman itu musil ilal jannah, mereka itu pasti masuk surga. Ngapa nak dibenci? Kenapa kok nak diiriin orang dimasuk surga kok? Nah, kepada orang yang tidak beriman adalah sikap kita bukan kagum dengan mereka, tapi rahmatan, kasihan kepada mereka. Makna kasihan itu mengharapkan hidayah. Kok gagah tapi ujungnya tidak ke surga. Gak Islam ya. Dia baik, mungkin pernah bantu, pernah nolong. Tapi sayang kalau nanti ujungnya tidak ke surga. Dia pinter, cerdas, tapi sayang dia tidak Islam. Kasihan kalau nanti ujungnya tidak ke surga. Ini sikap kita begitu. Kepada orang yang beriman, perintahnya sayang, jangan sampai ada benci, iri, dengki di hati kita. Dan sebabnya apa? Kan orang beriman itu, orang Islam itu pasti masuk surga. Aku tidak bilang lagi insya Allah, tak pasti bilang sekarang itu Pak. Kan? Karena memang begitu, bahwasanya setiap orang yang Islam pasti masuk surga. Maka kita tahu ada yang langsung, ada yang hampir gitu kan. Kalau bisa tuh tidak usah transit, langsung baik Pak. Transit itu capek ya. Kita nak ke Surabaya kalau bisa jam di Surabaya, mampir Jakarta transit 2 jam dulu capek juga gitu kan. Kalau bisa langsung. Kalau bisa usahakan di
lisan. Kita sering dengar ulama mengatakan Rasulullah SAW bahwasanya ciri paling gampang itu apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Ketika seorang itu hendak meninggal, terakhirnya ucapan la ilaha illallah atau Allah. Maka orang yang sedang sakaratul maut, setelah dia mengucap Allah Allah, tidak usah ada ucapan Pak tanda tangan ya untuk warisan, tidak usah lagi, atau Pak yang tanah jatah siapa gitu kan. Karena yang diminta itu ucapan akhirnya la ilaha illallah ataupun Allah. Kalau sudah dia mengucap itu, jangan lagi ditawarkan ucapan yang lain. Karena kalau yang mengucap ucapan lain, ya yang sana jatah anak paling tua, lalu dia meninggal, berarti ujung hidupnya bukan la ilaha illallah. Nah, jadi maksud tujuan kita jenguk orang sakit ataupun mendekati orang yang sedang sakaratul maut, IGD lah bahasa sekarang, enggak? Di ruang apa? IGD. IGD itu apa artinya? Oh, aku bilang aku nyakanya institut tadi itu kan? Institut gawat darurat. Instalasi gawat darurat kan? Di situ tuh rata-rata orang-orang sakaratul maut lah dekat, dak. Maka di situ pembicaraan yang terbaik awal tengah ujung adalah memperdengarkan la ilaha illallah atau memperdengarkan lafaz Allah sampai dia bisa nyebut. Kalau dia sudah bisa nyebut walaupun lambat, Allah Allah Allah, mohon tidak usah lagi cerita-cerita yang lain. Nah, karena kita berharap itu ucapan dia terakhir. Kalau terucap dakhalal jannah, dakhalal itu past tense itu fi'il madi, kalimat telah lalu, dia itu dipastikan masuk surga, Pak. Walaupun masih jauh kan, masih kubur dulu, masih nanti mahsyar dulu, sirat, hisab, jembatan sirat, hisab, mizan. Tapi hadisnya itu dakhala, pokoknya dia sudah di surga. Saking pastinya orang yang meninggal mengucapkan la ilaha illallah pasti surganya, sampai walaupun masih ribuan juta tahun tetap surga ujungnya. Berarti ke perkara penting kan? Maka jangan sampai ada ucapan yang lain. Kalau nak ngomong Pak apa wasiatnya, apa warisannya, pesannya, itu sebelum la ilaha. Tapi kalau dia sudah mengucap Allah, la ilaha illallah, jangan kasih ucapan yang lain. Khawatirnya lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah lah ngucap, atau anak Pak yang tanah ujung itu punya siapa? Punya kaulah. Langsung mati deh. Berarti ucapan akhirnya bukan la ilaha illallah. Itu bahwasanya itu ucapan penting, dan kebaikan yang paling baik itu juga menyelamatkan orang daripada azab Allah, Pak. Ini agak tinggi dikit, mungkin agak berat, minimal informasi dulu, dah. Ada orang yang nyakiti kita, katakan ngambil uang kita 1 juta atau 10 juta, dia curi, kita tahu dia mencuri. Lalu dia akan meninggal dan dia belum bayar dan belum minta maaf. Gimana sikap kita, Pak? Benci dah, Pak? Benci kan? Jengkel kan? Iyalah, uang itu untuk bayar utang malah dia paling pula, ya kan? Gitu kan? Makanya dia berbuat salah. Kita yang disakiti memang berhak tidak memaafkan, ya kan? Memang berhak, cuman tidak wajib tidak memaafkan. Karena kita bilang, oh dia itu jahat, dia pernah mukul saya, dia pernah mengejek saya, dia pernah menghina saya. Saya tidak memaafkan. Bapak Ibu rahimakumullah, kesalahan orang itu mengejek kita, kesalahan orang itu menghina kita atau memperburuk nama kita. Salahnya kita apa? Salahnya kita masukkan dia ke neraka. Kira-kira salah mana yang besar kira-kira? Salah dia atau salah kita? Salahnya dia mengejek kita, kita nggak maafkan. Salahnya kita masukkan dia ke neraka. Dua hal itu kira-kira yang jahat yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua lah. Maka ini ghillal lil muslimin. Di hati kita jangan sampai ada benci, dengki, marah, jengkel pada orang beriman. Kalau marah di muka dimaklumi, tapi jangan sampai tembus ke hati, Pak. Di Quran gitu kan? Di antara orang beriman punya sifat la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan sampai yang di hati aku tuh ada jengkel, ada benci dengan setiap orang yang Islam. Walaupun mungkin
dia belum baik ataupun dia tidak pula hebat-hebat, tapi jangan sampai benci di hati. Kalau benci di mulut wajar lah, ya kan? Kita negur, kita marah, tapi di hati nggak boleh sampai di hati, nggak boleh tembus. Hati itu wajib dijaga sampai mati kebersihannya. Kalau kita nih walaupun cantik gagah tetap menua juga, menua. Ya bu, ibu ya, ibu ya. Bajunya mahal, tapi kan tetap tidak akan bisa ditahan tua itu. Ya kan? Baju boleh-boleh, baju anak muda, anak-anak umur 20 tahun. Tapi kan badan tidak bisa dibohongin. Iya Pak? Ya gitu kan? Bapak dipakai jas gagah, tapi kan tetap udah bungkuk juga jalannya. Tidak bisa. Jadi badan itu nggak bisa dihindari tuanya, sakitnya. Nggak bisa dihindari berkerutnya, tapi hati bisa dihindarin. Hati tetap bisa baik, tetap bisa suci kalau kita jaga. Dan itu tujuan besar, kan? Ketika besok kita menghadap Allah, maka Allah bukan melihat harta pangkat, melihat hatinya, kotor atau bersih. Nah, di antaranya adalah jangan sampai ada kebencian. Maka Syekh Fakih mengatakan 3 orang, 3 golongan. 3 orang ini bukan 3 orang, maksudnya 3 bentuk manusia yang mana doa dia tidak dikabulkan. Nah, ketika doa tidak dikabulkan, itu masalah besar. Nggak di ACC, Pak. Walaupun kita sekarang berdoa nih, kok tidak terasa ya kabul apa tidak? Itu tidak masalah. Yang ngeri itu adalah apabila dipastikan doa kita tertolak. Nah, kalau doa kita tertolak berarti kita berbuat baik, enggak Allah terima. Kalau kita berbuat dosa minta ampun, ya tidak diampuni karena doanya tertolak. Walaupun sekarang kita belum bisa mengandalkan doa, masih mengandalkan kerja, tapi percayalah doa itu lebih hebat daripada segala-galanya. Tertolaknya doa itu bahaya. Siapa yang tertolak? Aklul haram. Apabila dia memakan sesuatu yang haram. Ntar lagi puasa, insya Allah kita tidak makan yang haram, tapi masih mungkin bicara yang haram atau mendengarkan yang haram. Ketika puasa nanti ataupun sekarang puasa sunnah, berbicara tentang ghibah, tentang gosip, tentang isu, tentang menjelekkan, tentang menghina, mengadu domba, itu memang tidak membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahala. Karomah puasa itu hilang. Jadi ngerinya perkara yang haram itu Pak, kalau nempel di badan jadi daging, ini badan akan menjadi makanan neraka. Kalau terucap perkara yang haram seperti ngadu domba, gosip atau riba, kita nggak ngucap, pahala kebaikannya hilang. Kalau kita dengar ulama bilang siapa orang yang paling beruntung, yang amalnya banyak, betul. Ada yang kedua, yang yang nggak pernah punya amal, tapi amalnya paling banyak. Siapa? Yang dia digibai orang. Dia tidak haji dapat pahala haji. Dia tidak umroh dapat pahala umroh. Dia tidak hafal Quran dapat pahala hafal Quran. Dia nggak pernah sedekah dapat pahala sedekah. Subhanallah. Dia nggak pernah puasa sunnah, memborong semua pahala sunnah. Siapa itu? Orang yang diribai. Orang yang dibicarakan keburukannya atau orang yang dijelek-jelekkannya. Maka kata ulama, kenapa Rasul itu tinggi amalnya? Selain beliau tinggi juga kebaikannya, beliau diejek setiap hari. Dibilang tukang sihir, tukang bohong, tukang kurang gawe, gitu kan? Ngajak Tuhan yang tidak jelas. 2 untungnya. Untung yang pertama memang ibadah Nabi maksimal, yang kedua yang nyakiti pun maksimal. Berarti orang yang beriman itu tidak ada ruginya. Orang baik itu tidak ada ruginya, baik dipuji ataupun dihina. Ketika dipuji memang pantas karena Allah kasih dia kelebihan amal. Ketika dihina, hinanya itu tidak merugikan akhiratnya, maka menguntungkannya. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu nanti Ramadan itu begitu. Wah, mulai rumah tetangga dicat, ya enggak tuh. Mending dicat. Ini ganti rumah kan? Penting ganti rumah. Tidak apa-apa, jangan ganti bini, beda ya. Mulai hati itu bergejolak, Pak. Mulailah dibicarakan ini dan itu. Jadi ketika orang itu membicarakan keburukan kita di belakang, biarlah dia sedang memperbaiki akhirat kita. Jadi kalau kita sadar itu, tidak ada dendam hidup tuh Pak, tidak ada jengkel, tidak. Orang bicarakan, wah si Anu tuh ngecat rumah,
Nah, itu pasti itu main slot. Main apa? Main apa? Main slot. Ada menang slot. Menang apa? Pasti menang slot tuh dibilang kan. Waduh. Nah, tugas kita orang yang sudah ngaji, Pak, yang sudah sholat, maka enggak usah banyak pikiran. Nak negur dia marah. Kayak mana gitu kan? Karena beda status sosial, dak. Lalu, maka si orang beriman itu aman. Di belakang dia membicarakan keburukan kita, ya kita biarkan karena dia sedang memperbaiki akhirat kita. Apa maksudnya? Dia sedang ngambil dosa kita dan dia sedang ngirim pahalanya kepada kita. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, maka kata Allah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Takjil buka puasa, zikir dulu. Habis itu langsung baca doa. Habis itu baru berbuka puasa. Baru sholat maghrib berjamaah. Habis itu ba'diyah. Kalau bisa, kalau kami di Yaman, habis maghrib tiap hari itu sholat tasbih, Pak. Tiap hari sholat tasbih, maghrib dan isya. Kalau kita makan bakso sate dulu, dah. Nanti pas nak terawih terasa nak mati. Berat nian mata itu rasanya. Tapi habis terawih selesai awak di rumah, tidak ngantuk juga, tidak tidur juga. Perasaannya berat minta ampun, Pak. Kalau kami dulu maghrib isya itu sholat tasbih. Tiap hari sholat tasbih, maghrib isya itu. Nah, itu memang waktu yang puasa pula, bulan Ramadan pula, waktu yang luar biasa. Memang ya cobaannya berat. Nak leha-leha juga leha. Kalau tidak santri tidak bisa berat, ya kan? Nah, santri masih diatur. Kalau kita kan tidak ada yang ngatur, merasa Tuhan semuanya, kan? Aku lah dia bilang. Habis itu persiapan isya, tarawih 1 juz, habis itu tadarusan, habis itu tidur, persiapan jam 3 bangun. Jadi maksudnya itu setelah amal baik selesai, buat amal baik yang berikutnya. Lah selesai programkan yang berikutnya. Jangan sampai ngosongkan amal. Ketika kosong dari amal, tidak punya rencana, di situ setan bermain. Saya tanya, rumah yang paling ngeri rumah apa? Rumah kosong kan? Tidak, Pak. Rumah yang kosong itu ngeri, Pak. Kenapa? Kata kita tempat setan, di situ tinggal. Angker jadinya. Sama, rumah yang kosong mengerikan, pikiran yang kosong, hati yang kosong, waktu yang tidak diprogram amal, tempat setan bermain di situ. Nah, akhirnya mikir-mikir, apa lagi kau? Mulai situ rumahnya warna kuning. Kuning itu tanda orang mati. Apa pula cerita? Tidak bisa. Itu terjadi karena kita kosong dalam amal. Nggak boleh dikosongkan. Kata Allah, selesai amal lanjut program sampai akhir hayat. Kalau tidak bisa beramal, lah capek, zikir lah capek, baca Quran lah capek, apalagi Pak? Berdoa lah capek, khidmat lah capek, tidur. Sekarang bukan tidur, matanya mau tidur, jari-jarinya makan HP, sampailah berita tuh sampai akhirat kan, apa yang terjadi di Jakarta, apa yang terjadi di Palembang, terjadi di masuk kalau di situ, ya kan, terbuka kalau. Nah, di situ memang kata Nabi saja, kalau kamu ingin jaga iman kepada Allah pada akhir, maka ngomong yang baik atau diam. Ucapan tuh Pak, yang ringan saja. Kalau ngomong yang baik, kalau tidak diam. Apalagi gerakan badan. Kalau tidak bisa nolong, tidak bisa nolong, diem. Nah gitu. Tangan, kaki tidak bisa ke sana, diem. Karena kalau sudah tidak ke kebaikan, pasti ke keburukan. Maka jangan ngosongkan waktu, ngosongkan pikir, ngosongkan hati. Kalau hati itu kan Al-Quran, Pak ya. Setiap kita itu wajib ada hafalan Quran di hati kita, walaupun tidak banyak. Apa cerita belakang? Marah Pak, dia bilang. Aduh Pak, itu kalau di rumah makan lah dipecat tuh Pak. Ganggu pelanggan namanya tuh. Tidak tenang pelanggan tuh. Untung ini bukan rumah makan, rumah Allah ya kan. Ada. Kan aku jadi lupa apa tadi? Apa tadi? Terakhirnya apa? Apa? Jangan. Setiap orang beriman itu harus punya apalan Pak ya. Apalan Quran Pak, walaupun tidak 30 juz. Tapi jangan puluh, aku hafal juga Pak Ustaz, 30. Lah berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun mana? Nambahlah dikit surat Yasin tuh. Kita pun ingin berubah, rumah kecil jadi besar, sama Pak. Nah, jadi hati yang tidak ada hafalan Quran,
itu kata Nabi, rumah seperti rumah yang kosong, tempat setan bermarkas di situ. Ada kesibukan harusnya. Jadi kalau dia nganggur-nganggur, ngurang hafalan dia, minimal hafal Yasin lah Pak. Cobalah dibuat di Darul Hikmah nih, ketika tahlil semua tidak megang Fadilah Yasin coba. Selesai pun tidak gitu-gitu. Jangan-jangan muter-muter mana wa ilaihi turja'unnya ini kan. Karena ada 2 tempat ayatnya hampir sama, hampir sama. Mana wa ilaihi turja'unnya ini kan. Yang megang sikok baik, yang megang mic megang. Lebihnya dengan hafalan, tapi berbunyi, jangan diam, jangan ya. Itu bukan dalam rangka buruk, dalam rangka biar kita punya simpanan Quran di hati gitu loh Pak. Itu maksudnya, bukan Pak Ustaz yang ngasih beban, bukan. Karena nanti hati yang tidak ada Qurannya bahaya, pikirannya buruk, harus ada hafalannya, sehingga nyantai-nyantai bunyikan hafalannya, sehingga nanti maksimal tiba masanya lata-lati untuk acara tahlil rumah Pak Prayit malam Jumat, listrik mati, tetap bunyi Qurannya, tetap bunyi. Kenapa lah hafal kalau ini tidak Yasinan listrik mati kalau dia bilang. Tidak ada yang bunyi sih kok pun. Kenapa? Tidak nampak lagi semuanya. Untung bawa HP, Pak. Itu dihafal, Pak. Itu Quran. Minimal Yasin. Apalagi Pak Ustaz lanjutnya? Tabarakalladzi. Apalagi Al-Lam Sajadah. Tidak, Pak? Tiga itu menjadi hafalan di hati kita. Supaya nanti hati kita tidak kosong. Kalau Yasin ba'da subuh. Kalau Waqiah ba'da asar. Kalau Sajadah ya setiap belum itu sama Tabarakalladzi ya kan. Itu termasuk sunnah Nabi, kegiatan Nabi. Nabi tidak akan tidur sebelum baca Alif Lam Mim Sajadah sama Tabarakalladzi. Ada yang sedang amalkan belum Pak? Itu cuman baca ya Pak, tidak ada apa-apa dah. Ada yang sedang amalkan tuh? Sudah? Ada? Kalau ada aku nak ngasih hadiah maksudnya, ngasih hadiah ya kan. Subhanallah. Coba dibaca Pak. Nah, sehingga nanti kita pun hati ada isinya, rumah juga ada isinya. Jadi sehingga orang bingung, Pak Ustadz gimana cara saya meninggalkan keburukan? Cuman sih kok perbanyak kebaikan. Selesai itu. Saya suka ghibah misalnya ya, suka cerita, lidah ini enteng. Kalau kita banyak berzikir, banyak niat, otomatis kata-kata sia-sia kurang bahkan bisa hilang. Ketika orang mengurangi kebaikan, mengurangi zikir, mengurangi sholat sunnah, mengurangi baca Quran, ya sudah, yang banyak keburukan. Maka dalam mazhab Syafi'i itu ada kayak sholat nisfu Sa'ban. Itu kan Nabi tidak ada, Nabi ya. Nabi terus salah tidak dibuat? Ya tidak salah lah. Orang itu sholat, orang itu apa? Sholat. Tidak salah. Karena ujungnya pasti sunnatan lillahi ta'ala. Karena setiap sesuatu yang karena Allah itu pasti baik. Pasti apa? Pasti baik. Siapa yang berani bilang yang karena Allah itu jelek? Siapa yang berani bilang? Yang karena Allah itu dibilang jelek. Ada yang berani bilang gitu? Tidaklah. Imam Syafi'i mengatakan kenapa dalam mazhab beliau selalu pakai niat dibunyikan. Tusalli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adan ma'mal lillahi ta'ala. Kenapa dia bunyi begitu? Harus dibunyikan lillahi ta'ala. Sedangkan niat kan di hati. Hati ini supaya baik butuh bantuan, Pak. Bapak ingin bangun masjid, butuh bantuan orang enggak, Pak? Butuhlah. Kalau dewe Anda telap, walaupun dia punya duit tukang enggak ada, enggak tegak masjid tuh. Iya, Pak, enggak? Pasti dia butuh bantuan. Hati ini untuk baik butuh bantuan lidah. Lidah harus bantu hati dengan ucapan lillahi ta'ala gitu loh. Karena ibadah itu gampang melahirkan sombong. Gampang meremehkan orang. Supaya sombongnya hilang, pakai lillahi ta'ala. Baru nanti sombongnya hilang. Turun dia, Pak. Kalau tidak, kayak kita lah surga ya kan? Lah pakai jubah, pakai serban, imamah, sop pertama, sudah tuh surga punya kuda, perasaan itu akan timbul. Maka supaya sikap takabur, sombong, meremehkan orang dan ibadah itu hilang, pakai lillahi ta'ala di ujung niat itu. Maka dibunyikan, lidah itu berbunyi lillahi ta'ala supaya apa? Membantu hati. Karena hati kan wajib baik. Nah hati supaya baik, tidak bisa dewean, tidak bisa otomatis.
Tangan mempengaruhi hati, mata mempengaruhi hati, apa yang didengar mempengaruhi hati, apa yang diucap mempengaruhi hati. Hati itu akar, tapi atasnya mempengaruhi, tanah mempengaruhi, air mempengaruhi, angin juga mempengaruhi. Maka supaya hati itu tertata lurus, hati itu tetap ke Allah, lidah harus bantu. Bantunya apa? Maka niatnya dilafalkan. Kan boleh. Yang paling kuat itu kan lafal haji, ya. Kalau nanti pergi haji, pergi umrah, kan begitu. Memang dilafalkan niat itu Nabi. Sengaja apa niat nawaitul umrata wa ahramtu biha. Aku niat umrah dan ihram karena umrah karena Allah. Memang diucapkan. Sebab itu semua dalil dari Imam Syafi'i ibadah pakai niat dan dilafadzkan karena Nabi itu Pak, Nabi SAW itu walaupun tidak puasa Senin Kemis setiap minggu, misal ya, Nabi tidak puasa setiap minggu, tapi Nabi pernah puasa Senin Kemis. Itu menjadi dalil puasa Senin Kemis boleh diamalkan seumur hidup. Kalau Nabi ngamalkan tiap hari jadi wajib, mati lagi tahu Pak. Ya kan? Kalau tiap hari Nabi puasa Senin Kemis tiap minggu jadi wajib karena Nabi menjalankan terus. Tapi ketika Nabi kadang buat kadang tidak, berarti tetap puasa Senin Kemis disunahkan sampai hari kiamat. Yang penting Nabi pernah buat. Bisa dipahami itu Pak? Bahwa apa yang Nabi buat secara khusus dan umum itu berlaku sampai hari kiamat. Berlaku sampai hari kiamat. Nah, Nabi pernah niat. Nabi ketika haji niatnya dibunyikan. Nawaitul hajja wa ahramtu biha. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Aku niat haji dan ihram karena haji karena Allah. Nabi bunyikan. Nabi bunyikan dalam niat. Maka juga tidak salah kalau semua amal pakai niat. Gitu loh Pak. Bukan berarti Nabi itu tidak pernah usul bunyi. Oh, nggak gitulah kajiannya ya kan. Kajian Nabi dalam haji niatnya dilafalkan. Kalau niat dilafalkan itu salah. Kenapa kalau haji niatnya dilafalkan? Ngapa tidak didiem-diemkan baik? Kan tidak kayak gitu. Maka lahirlah hukum kaidah bahwasanya at-talaffuz biha as-sunnah. Bahwasanya melafatkan niat itu sunnah. Yang wajib itu hati membunyikan niat. Maka orang ketika puasa nanti diantaranya syarat sahnya puasa adalah niat puasa di malam hari antara maghrib sampai sebelum azan subuh. Dia harus ngomong di hati dia, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana haji sanata lillahi ta'ala. Ini yang saya tahu Pak ya. Kadang orang ribut, Ramadan apa Ramadhani? Ramadhani itu kan. Yang penting puasa sebenarnya Pak. Jangan sampai ribut Ramadan puasa dak juga ya. Kalau yang saya tahu tuh mudah-mudahan tidak salah ya kan. Jadi kalau kita nak baca Ramadhana, sambungnya hadis sanata. Itu kaidah bahasa Arabnya. Nawa itu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadis sanata lillahi ta'ala. Kalau nak Ramadhani, bisa juga Ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Itu ilmunya Pak. Jangan, Allah Ustaz kok, akulah. Ada lucu lagi telah ngaji. Kau masih gitu juga, bilang kan. Tunjukkanlah bukunya kalau gitu, kitab apa kan. Boleh kita sandingkan kitab tuh. Jadi haji. Jadi semakin lama semakin tertata. Mana yang betul lanjutkan, mana yang keliru luruskan, yang salah ya dibenerin lah. Baru ada perbaikan. Begitu kan? Jadi kalau hadis sanata Ramadhana pasangannya apa? Hadis sanata. Kalau Ramadhani pasangannya apa? Sanati. Itu yang tugas yang megang mic nih lah. Siapa jadi tugas yang megang mic kalau Ramadan tuh? Siapa Bilal? Ganti-gantian. Tuh, aku lah ngasih tahu. Jangan sampai dan masih juga Ramadan nih haji sanata kacau, Pak. Kacau dibalik-balik, Pak. Ada urutan nama, ada urutan bahasa Arab demikian. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi
Ada hafalan jadi ya. Nah, termasuk jadi orang yang memakan yang haram itu merusak. Hati-hati, termasuk ucapan mengadu domba. Saya berlindung kepada Allah, Pak ya, jangan sampai nih. Kalaupun kita ada iri, dengki sebagainya, jangan sampai ngadu domba. Ada apa? Tahan baik, telan baik itu. Jengkel itu telan, bawa ke WC, buang ke WC lah gitu, Pak ya. Nah, jangan sampai terucap aklul haram. Itu akan menjadikan doa kita tidak diterima. Wa muksirul ghibah. Sama yang kedua adalah kalau tadi makanan, yang ketiga ucapan yang haram apa? Ghibah. Bicarakan keburukan. Kita sudah tahu galau itu, Pak. Ya, bukan hanya membicarakan Bapak Ibu, mendengarkan pun, menyiapkan kuping untuk dengar, hukumnya sama. Hukumnya apa? Sama. Persenannya sama. Berapa dosanya? 100%. Tidak ada 5%, tidak ada 50-50, tidak 100% langsung lah itu. Antara yang bicara, yang dengar sama. Kenapa dia bicara riba? Karena ada yang dengar. Coba kupingnya tutup, dia tidak jadi ngomong. Nah, jadi apa? Jadi ngomong. Jadi kenapa kok dosanya sama yang dengar sama yang ngomong? Yang ngomong tuh ngomong karena ada yang dengar. Coba kalau nggak ada yang dengar, mana dia lanjut? Mana dia lanjut? Nah, sudah. Jadi mohon walaupun masih ada kurangi sampai 0%. Allahumma, walaupun itu kayaknya sulit, Pak. Bukan hanya Bapak, di kalangan ulama juga ada, ahli ilmu juga begitu, Pak. Jadi memang super hati-hati, tapi minimal sekarang kita sudah tahu dulu. Alhamdulillah, tahu itu buruk, tahu itu salah. Nah, kalau masih lanjut, ya istighfar lah ya. Nah, kalau bisa berkurang. Wa man kana fi qalbi ghillun. Yang ketiga tadi adalah tidak boleh ada iri, dengki, jengkel di hati setiap orang-orang Islam. Tak boleh, dan Pak, tak boleh. Dan semoga Allah bersihkan hati kita. Allahumma amin. Tapi pasti ada, tak Pak? Sudah berapa lama dia ngidap penyakit itu kira-kira? Kalau penyakit itu kalau parah tuh ya jangan lama-lama, sebentar. Pengen sembuh kan? Kalau kita penyakit jantung pengen sembuh dak? Pengen. Stroke pengen. Sama. Dari penyakit itu ngapa dak pengen sembuh cepat? Dia udah pelihara tunggu 10 tahun, tunggu 10. Parah lah nanti, dak bisa hilang, dak ada bisa. Nah, di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nak iri, kalau nak kepengin, hanya boleh kepada 2 orang saja. Kita punya penyakit suka kepenginan, suka iri, dalam arti itu dia tuh kok punya itu, gitu kan? Kalau dunia tidak boleh, Pak, terkutuk. Waduh, dunia kok diinginkan, terkutuk, tidak boleh, tidak boleh. Karena dunia itu sudah ada takarannya. Kalau nak kita kepenginan, cuma 2 orang kata Nabi yang boleh kamu kepengin. Bahkan iri dengan dia tidak apa-apa. Dalam arti iri ingin seperti dia. Apa tuh, Pak? Rajulun atahullahu ta'ala al-Qur'ana wa huwa yakum bihi ana al-laili wan nahar. Seseorang yang Allah kasih kemampuan untuk Al-Qur'an dan dia membacanya malam dan siang. Nah, itu boleh iri, boleh hasad, boleh kepenginan. Ya, di masjid baca Quran, di rumah baca Quran, di mobil baca Quran. Itu kita memang diperintahkan iri tidak boleh. Iri boleh, kepengen seperti itu. Tapi tidak ada ya. Ada anak tetangga umur 6 tahun, 8 juz 30, iri. Pengen kayak dia itu anak itu. Kemarin saya ngisi di mana tuh? Di Simpang Kiri, bawa ponakan yang Paza tuh, yang ngaji ketika hataman kemarin tuh di wisuda tuh kan. Bawa ngaji ke sana diminta, ada alumni. Minta Paza, Ustaz boleh ikut ngaji. Habis dia di kalangan orang-orang Bugis, subhanallah. Habis ngaji, orang itu memang banyak pintar ngaji, Pak. Banyak pintar, bagus-bagus suaranya. Dengar si Paza tuh ngaji, senang nih, senang nih. Akhirnya pas makan-makan tuh biasa mereka minta air berkah. Bukan ke aku lagi, ke dia minta air berkahnya tuh kan. Minta air berkahnya ke anak kecil tuh. Tolong. Nah, Paza minum dikit jangan dihabisin untuk adik, untuk aku supaya kayak Paza suaranya. Enggak ada ke aku lagi, enggak ada ke aku. Wah, hilang 70%. 70%. Dia ambil tetangga sebelah ya kan. Aduh lucu, ketawa. Dia pun bingung, kita pun bingung ya. Itu kalau Quran, Pak, tolong irilah. Tolong kepengin yang besar, ya. Tolong iri, tolong kepengin kepada orang yang ada kemampuan membaca
Quran. Ini kalau pakai mic di masjid, saya ingatkan, maaf, tersinggunglah. Kalau lagi terawih, tadarus, pakai mic enggak tuh? Ya kan? Pastikan kalau pakai mic bacaannya betul. Kalau masalah elok dan elok tuh nomor 2, betulnya dulu. Kalau salah, itu yang baca juga berdosa, yang dengar juga karena itu kemungkaran. Paham? Maka kalau tadarus nanti pakai mic, tetap ada yang memperbaiki bacaannya. Nah, tidak boleh bacanya terus, pokoknya idgham, iklab tuh kagak beradik, sama lah galau-galau. Itu yang di luar sengsara dengarnya tuh, itu salah, itu mungkar. Quran tuh kan betul, ngapa dibikin salah? Tuh kemungkaran besar. Quran tuh suci, bener suci, dibuat salah kan fatal. Ada salah mengamalkannya, perkara yang haram dibuat halal, dosa. Quran itu bacanya juga suci, juga bener, kalau dibaca salah jadi dosa. Jadi kalaupun pakai mic bagus, tapi tetap ada yang bisa memperbaiki bacaan yang kurang panjang, kurang pendek, kurang ditekan, kurang ditahan, tegur. Kalau tidak, sekampung tuh berarti apa? Kemungkaran tuh dibiarkan, dosa juga, Pak. Bisa dipahami itu, Pak? Itu rata-rata tiap masjid bunyi Quran semua tuh. Sayangnya cuma sikok yang ngaji. Itu pun salah, kalau salah timbang tidak berbunyi dia yang ngaji, entah anak siapa, mungkin anak Pak RT, anak Pak Imam, ya kan? Tapi salah kalau saya ingatkan, itu dosa. Yang baca dosa, yang dengar juga dosa. Sekampung tuh dosa. Dengarkan yang salah, tidak ada yang benarkan. Barang siapa melihat kemungkaran, sama mendengar juga iya di depan kita, wajib dirubah. Nah, itulah gunanya Nabi kalau Ramadan itu kadang-kala Nabi jadi imam, namanya kayak Jibril jadi imam berdua, be. Kadang tahun depan Jibril jadi imam, Nabi jadi makmum, memperdengarkan dan mengoreksi di situ, Pak. Termasuk kalau kita kan tadarusnya duduk, kalau Nabi dalam sholat taraweh, imam 1 juz, sanggup sih kau, Pak? Sanggup 1 hari, be. Hari kedua libur, merajuk galau-galaunya. Ya diniatkanlah, siapa tahu sekian tahun depan imam tarawehnya 1 juz, ya kan? Berani, Pak? Tidak berani, yakin ya? Tidak berani, Pak Ustaz. Pokoknya aslinya penuh, tidak apa-apa, tidak siap, Pak Ustaz. Pokoknya habis ada nasi kotak, tidak siap, Pak Ustaz. Tetap alam taro itu lah. Orang mau dia cepat ke surga masih mikir. Ya, kalau tidak sanggup risiko pergi ke Mekah itu. Nah, baru Ramadannya, umrah Ramadan baru tahu. Surga itu tidak murah nian, ya kan? Terawih 2 jam. 3 jam, ya kan? Jam 8 mulai, selesai jam 11, baru terasa hidup tuh kayak mana, pening minta apa? Pegel galau, pegel main bola nyangkul, pegel tegak sholat terawih dah. Cobalah Bapak Ibu, tidak apa-apa juga tidak apa-apa. Jadi perbedaan dulu, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia memperbanyak ibadahnya, memperpanjang sholatnya sebagai rasa syukur sudah dijamin masuk surga. Kalau kita juga nak memperbanyak sholat, memperbanyak ibadah, ngapo? Ya karena belum dijamin surga gitu, Pak. Belum dijamin surga. Sama tuh, alasan sama kan? Kalau Nabi, kenapa sungguh-sungguh ibadah tangan kakinya bengkak? Karena rasa syukur sudah dijamin masuk. Kita juga harus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena belum dijamin masalahnya. Lah tidak dijamin sungguh-sungguh. Kau nekat masuk neraka, nekat kan? Lah tidak dijamin, tidak sungguh-sungguh. Kau asli nekat, nekat ke neraka. Tidak kuat, dah. Jadi sama, amalnya sama, tapi beda. Kalau Nabi rasa syukurnya, kalau kita rasa harap masuk surga, tidak apa-apa, dimaksimalkan, tidak apa-apa. Semua yang semoga masuk. Soalnya gitu, Pak ya. Itu tentang Quran. Jadi kalau nanti Ramadan, tadarus di masjid bagus, di rumah untuk ibu-ibu, untuk anak-anak keluarga. Jauh lebih bagus. Hidupkan tiap masjid ada suara Quran, tiap rumah ada. Rumah yang dibacakan Quran seperti bintang. Kita tengok di bumi kok indah. Allah melihat rumah itu bercahaya bukan karena lampunya terang, tapi di dalam rumahnya ada yang membacakan Al-Qur'an. Nah, saya punya impian begitu. Tiap kita nanti Ramadan tuh, Pak, selesai Ramadan setiap kita pernah khatam 30 juz. Bukan rombongan. Rombongan tuh jelas lah. Namanya keroyokan, tidak khatam malu lah jadinya.
Al-Darul Hikmah khatam 3 kali, keroyokan. Iyalah, enggak apa-apa, jadilah. Tapi juga setiap kita Ramadan itu memang dengan Quran itu memang satu paket, Pak. Ramadan dan Quran itu memang satu paket. Kalau sendal, kanan yang nomor 10, kiri nomor 10. Kanan nomor 32, kiri nomor 3. Kalau saya nomor 43, Bang. Persiapan lebaran. Kalau baju 54, kalau baju apa? Tahu sendal kalau datang ya kan? Bukan gitulah. Kaki cuma 2, orang 10 kan. Saya 43, kalau 42 kecilan, 44 kebesaran. 43 itu pas lah. Ada orang, itu kadang ngomong kayak gitu, besok datang sandal selusin. Allah aku jual sebagian. Ada. Apa? Jadi memang kalau sandal kanan 42, kiri ya 42. Kalau kanan 42, kiri 40, siapa yang nak pakai? Tidak cocok. Ramadan dengan Quran itu saudara kembar. Di mana Ramadan itu Quran. Sebaik-baik orang siman Quran dengan puasa. Besok anak kita masih siman 10 juz sambil puasa, 30 juz sambil puasa. Memang dia kakak beradik kembar. Nah, pergi Ramadan, selesaikan Ramadannya dengan puasa dan taraweh, tapi tetap juga supaya naik kualitas kita, setiap kita ada khatam 30 juz. Caranya Pak Ustaz, sehari sejuz berarti tidak? Ya kan? Berarti pas habis sholat subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar. 1 juz itu bisa 10 lembar kalkulan hafalan. 1 juz 10 lembar, per sembahyang 2 lembar. Selesailah tuh. Jadi nanti ketika Ramadan selesai, kita pun selesai 30 juz. Wah, itu luar biasa, luar. Tengoklah Pak, kalau itu terjadi, tengoklah banyak keajaiban yang Allah berikan. Keberkahan rezeki, keberkahan kesehatan, keberkahan umur, musibah semakin jauh, semakin jauh. Karena ada karomah Al-Quran. Begitu Pak ya. Yang kedua siapa? Wa rajulun atahullahu ta'ala malan wa yunfiqu minhu sirran wa jahran ana al-lail wan nahar. Siapa yang kita boleh iri? Boleh iri, boleh kepengin. Seseorang yang Allah kasih harta yang banyak, kasih harta dan dia berinfak. Bukan hartanya berinfak. Dia berharta dan berinfak malam dan siang. Nah, jadi jangan lupa Pak ya, Allah itu tidak melihat kita, tapi melihat sifatnya kita. Allah nggak lihat rupamu dan hartamu, tapi sifatnya rupa apa? Oh, mudah senyum, terpuji. Mudah memaafkan, terpuji. Allah ngelihat harta kita. Zatnya harta Allah nggak pandang, tapi sifat dalam harta, oh dia suka membantu, baru dipandang. Sembahyang itu tinggi kan kata Allah, qad aflahal mu'minun. Orang Islam itu hebat. Kapan? Alladzina hum fi sholatihim, kalau sholatnya khusyuk. Sholat itu hebat kalau khusyuk. Ayat yang lain kata Allah, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Alladzina hum sholatihim sahun. Sholat yang kayak mana? Sholat yang tidak di waktunya. Zuhur di asar, asar di maghrib, maghrib di isya, subuh di duha itu. Ibu nengok laki, bang, jam 8, Allah khusyuk nian, rupanya kodok subuh. Kata bini, gini gitu, wah nyiapkan sarapan, laki aku lah sholat duha nih jam 8, rupanya apa? Sholat kodok subuh. Kodok itu Bapak Ibu, kodok itu berdosa ya, walaupun sah Pak ya. Kodok itu berdosa walaupun sah. Nah, itu saya kasih tahu Pak. Nah, jadi jangan kalau ngodok sholat jangan merasa hebat, tetap salah. Itu apa? Datang tidak sesuai undangan. Itu apa? Kalau pesawat delay terlambat batal itulah, tidak bisa dah. Nah, jadi artinya begini, bahwasanya apa namanya itu, orang yang sekedar sholat itu tidak cukup untuk sholat yang khusyuk. Minimal khusyuk, tidak lupa rakaat. Contoh tidak khusyuk, ya lupa rakaat itu. Apalagi lupa waktu. Zuhur di asar itu memang aslinya tidak khusyuk dah. Tidak khusyuk masuk zuhur di waktu asar. Tidak nyambung lah itu. Dan antara tafsirnya itu sholat tidak di waktunya. Ada yang mengatakan maknanya sholat yang lalai, yang tidak bisa menyelamatkan pelakunya, lupa jumlah rakaat. Itu biasanya terjadi kalau tidak berjamaah. Kalau berjamaah itu bisa ada yang mengingatkan. Kecuali satu masjid lupa galau, lagi galau ya kan? 34 tadi gue ya. Sudah ikut imam ya kan?
Tapi itu sah. Kalau tidak ada yang negur, semua jamaah dikatakan sah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dianggap betul kalau galau. Asalkan berjamaah, ada lagi galau-galau lagi apa? Lagi galau-galau. Ini maghrib 3, 2 apa 3? Imamnya pun lambat. Allah, biar ada yang negur kan, dia rakaat 2 apa rakaat 3 kan? Dan sujud itu tegak lama-lambat ya. Allah, diam aja. Makmum pun bingung juga, 2 apa 3? 2 apa 3? Apa kau? Tidak sikok pun yang ingat itu kan? 2 apa 3? 2 apa? Sudahlah, Allahu Akbar. Tidak ada yang negur nih. Aduh, itu, orang yang ragu-ragu dengan rakaat Pak itu wajib nambah sikok rakaat lagi ya. Fikihnya gitu. Kalau kita nih sembahyang ragu-ragu nih tadi itu 2 apa 3? Ah sudahlah, aku coba aku melambat, ada negur mau tidak nih. Tapi kan tetap ragu-ragu kan? Ya kan? Tegak. Ada yang negur ada. Berarti ini rakaat kedua ya. Orang yang ragu-ragu wajib nambah sikok rakaat nanti Pak. Sembahyang di rumah, ya kan? Maghrib, entah kenapa terlambat ya di rumah sembahyang. Ibu-ibu lah sama bapak ada. Ibu-ibu kalau di rumah bapaknya bapak-bapak soleha, gitu kan? Kalau ibu soleha ada bapaknya. Nah, kalau ibu-ibu di masjid elok, di rumah jauh lebih elok. Kalau bapaknya di masjid elok, di rumah dah elok nih, anda elok. Nah, kecuali bapak yang soleha tuh elok nih, anda Pak. Pas maghrib di rumah nih Pak, nah, ini berduduk tuh, ini tahiyat awal apa tahiyat akhir gitu-gitu Pak. Aku nak tahiyat awal dengan kedua apa ketiga, makanya kan. Lalu kita biasa baik, kan perintahnya ngambil yang dikit tuh, ngambil yang langsung putus 2 rakaat titik gitu Pak. 2 rakaat, jangan ambil yang 3, jangan 2 rakaat. Nah, walaupun setelah dibuat CCTV 4 rupanya. Tidak apa-apa. Kalau DWR sembahyang 2 atau 3, pastikan 2, putuskan 3, batalkan 3, putuskan 2 rakaat. Nah, nanti selesai. Tapi kalau kita dalam berjamaah ragu-ragu 2 atau 3, semuanya tidak ada yang ingat. Sudahlah, aku anggap kan sudah 3 rakaat. Orang yang ragu-ragu itu wajib nambah sikor rakaat tambah sujud sahwi. Jadi pahami Pak ya? Nah, itu jadi orang yang berharta dan dia berinfak sirran wa jahran. Sirran itu infaknya diam-diam atas nama hamba Allah. Waduh, wa jahran nama jalan terang-terangan, langsung nama dia, tidak masalah. Tapi didahulukan sirran wa jahran, didahulukan yang diam-diam, tidak pakai nama asli, karena hadisnya itu didahulukan diam-diam dan terang-terangan. Kecuali yang sedekah wajib, zakat harus terang-terangan, nama tidak boleh disembunyikan. Kalau tidak disebutkan berarti tak bulan kau tidak ada yang zakat sama sekali. Tapi kalau sedekah sunnah, itu diam-diam elok. Kalau sedekah wajib zakat, bangun masjid misalnya penting nih, kalau tidak masjid sudah mau roboh nih, wajib disedekahin, itu harus terang-terangan. Pak Abdullah 2 juta, Pak Umar 200.000, sebutkan ya sebenarnya, sebutkan ya. Iya, karena itu wajib, biar orang semangat galau. Tapi antara sedekah diam-diam dan terang-terangan tetap didahulukan yang diam-diam. Karena apa? Lebih mendekati keikhlasan. Tapi tidak berarti yang terang-terangan tidak ikhlas. Kan babnya lebih mendekati, ya. Bukan sudah ikhlas belum, lebih mendekati, lebih kan aman berarti gitu. Kalau yang terang-terangan tidak mungkin juga dia riya, tidak mungkin, nggak boleh bilang begitu. Bisa jadi dia lebih ikhlas. Cuma lapat hadisnya mendahulukan diam-diam. Kapan dia infaknya? Malam dan siang. Malam dan siang, didahulukan malam dan siang, karena malam itu kalau malam tuh kan gelap tuh, kalau kita sedekah kan banyak yang tidak nampak, orang lah tidur galau ya kan. Kalau siang kan kelihatan. Ini dulu Pak Ustaz, sekarang siang pun tidak kelihatan, orang pada kerja galau galau. Jadi lafadznya tuh ibadah sedekah itu 4 sifatnya, pada malam dan siang, diam-diam, terang-terangan. Nah itu Pak. Jadi dalam bab sedekah itu ada 4 tipe. Kalau mobil itu 4 tipe gitu kan. Nah, kalau mobil itu pengen punya semua, tapi kan tidak bisa kan. Tipe sikok G kan, Grand, yang F tidak bisa ya kan. Karena Fortune itu kan berat kan. Tapi kalau sedekah 4 tipe. Ada malam, siang, diam-diam, terang-terangan. Nah, ini 4 tipe menjadi karakter kita. Menjadi karakter kita, pilih hari ini malam, besok siang, besoknya lagi diam-diam, besok lagi terang-terangan. Atau minggu pertama saya malam,
minggu kedua siang, minggu ketiga diam-diam, minggu keempat terang-terangan. Itu 4 tipe untuk menyempurnakan bab sedekah gitu. Kalau gitu Pak ya. Nah, itu kalau orang yang sedekahnya banyak, sering, bukan berarti banyak itu jumlahnya, tapi seringnya kita diperbolehkan iri dengan orang itu. Nah, jangan pula dituduh pasti tuyulnya banyak. Ayo. Pasti tuyulnya banyak. Pasti tuyulnya banyak. Cukup Bapak Ibu. Ada pertanyaan masalah itu? Nah. Apa? Ya. Dari hati kelihatan kebenaran, tetapi sedikit yang pertanyaan kedua terkait dengan riba. Apa hukumnya kalau kita menghina orang non-muslim? Apa hukumnya riba apabila kita kagum sama orang muslim? Contohnya terkait sama tanya ayat dan sebagainya. Tidak dipungkiri bahkan kita orang muslim banyak berkagum sama orang muslim. Ini dia kita. Iya, saya maafin Pak, tenang ya Pak. Minta apa lagi Pak? Minta apa? Aku maafin. Minta apa lagi? Itu di Quran Pak ya, di 4. Bahwasanya jangan terkagum dengan orang-orang yang kafir yang Allah kasih kelimpahan harta, karena mereka sedang menuju neraka. Nah, itu larangan memang. Hukumnya haram, tidak boleh Pak. Kagum. Dalam hadis Nabi, orang yang ini ya, orang yang hormat saja, hormat dengan orang Islam. Tapi karena hartanya, saya hormat dia karena pangkat. Aku tegak karena dia kaya. Aku tegak karena dia berduit. Orang yang menghormati seorang karena kedudukan, karena hartanya, agama kita sepertiganya hilang. Kalau kita puasa 30 hari, 10 harinya batal. Sepertiganya hilang. Paham Pak ya? Jadi kalau ada orang Islam datang, kita tegak mulai kan. Ngapa nggak tegak? Dia tuh orang Islam. Karena Islamnya, tidak apa-apa. Ngapa kita tegak? Dia itu rajin sholat. Yo, ngapa tegak? Dia tuh ahli sedekah. Tidak apa-apa. Tapi kalau itu orang kaya, mobilnya 3, mobilnya. Kita menghormati karena hartanya, agama dalam diri kita hilang sepertiganya batal. Nol lagi. Karena Allah Ta'ala itu, dunia itu kan kita pamit terkutuk Pak ya. Kalau harta itu, kekasih Allah dikasih, musuh Allah juga nikmat agama tidak, hanya dikasih pada kekasih Allah Ta'ala saja. Jadi nggak boleh. Nah, maka tadi saya bilang kalau yang bukan Islam bukan dikagumi tapi dikasihani. Kasihan dia gagah tapi tidak beriman, matinya masuk. Nah, jadi kita tuh tidak kepengin dengan harta dia, tapi yang ada kasihan. Bisa dipahami itu Pak? Dipahami itu ya? Nah, terus ghibah, bolehkah ghibah kepada orang yang kafir? Ghibah itu asal hukumnya kan haram. Tapi ada yang tidak haram, Pak. Bukan pada orang kafir saja, bukan. Ghibah yang tidak haram itu adalah yang pertama adalah membicara keburukan bahwa fujar memang dia ahli maksiat. Maaf si A nih, setahun tuh masuk penjara 3 kali dia. 3 kali. Memang dia tuh ahli maksiat, tukang maling ayam di kampung tuh. Lah maling, masuk penjara 2 tahun, 2 bulan, keluar lagi, masuk lagi. Kalau sudah terkenal dengan keburukannya, boleh dibicarakan keburukannya agar anak kita selamat. Oh jangan dekat dengan si Anu tuh yo, jangan yo, dia tuh tukang maling. Tiap bulan maling ayam, sampai tukang penjara. Orang yang sudah terkenal keburukannya, itu boleh dibicarakan keburukannya dengan niat agar anak, keluarga, teman tidak ikut dengan dia. Itu hukumnya malah wajib. Yang kedua, di mana boleh bicara keburukan? Iya di kehakiman lah, ya kan? Kita saksi, nengok dia maling, kita harus ngomong. Tidak boleh, tidak boleh. Dah, aku udah ngomong tidak maling, bilang ghibah, tidak, emang harus ngomong. Kalau udah ngomong nanti dia tidak salah, tidak merasa salah, benar, boleh bicara. Boleh Pak. Yang ketiga, siapa yang boleh bicara buruk? Ahlinya. Orang alim yang memang kenal. Orang alim boleh membicarakan keburukan dalam arti seperti dokter. Kau ini penyakit kanker, darah kau tinggi. Supaya apa? Ini jangan dimakan yo. Ini pantangannya. Dokter wajib bilang itu. Jangan bilang,
Aku nanti dia sakit hati pula, aku bilang kanker. Ya tidak boleh, harus bilanglah kanker, gitu kan? Itu tugas dia. Ini kalau aku sampaikan, anaknya tersinggung, bini tersinggung, akan kacau. Enggak, tugas dia. Ulama itu diantaranya begitu, tugas dia menasihati dan mendoakan. Dan dia boleh bilang, kau jangan ke sana, jangan ke sana, itu tidak bisa. Tapi kalau maknanya adalah untuk menghinakan dia, itu salah galau-galau. Salah galau. Kalau nggak boleh menghina, tapi makna untuk mencegah atau merubah baru boleh. Bisa dipahami Pak ya? Ada gibah tuh kayak gitu. Yang ketiga, yang pertama tadi masalah hati memang di Quran banyak Pak. Hati itu mengeras, hati tidak bersyukur karena mata salah nengok orang yang lebih, mendengar yang lebih, bicara yang lebih, berpikir yang lebih, maka hatinya mati. Hati apa? Memang hati itu 4 salurannya, ada mulut, ada mata, ada telinga, ada pikiran. Kalau ini 4 pipa nih, ya kan 4 pipa nih isinya air putih galau, maka yang ke hati putih. Kalau keempat pipa nih isinya air oli galau, hati hitam. Atau 3 pipanya putih, sikonya oli, tetap hati itu kotor. Jadi memang menjaga ucapan, menjaga lidah, menjaga pendengaran, dan menjaga pikiran supaya hati tetap baik. Fa'arid anhum, berpaling pokoknya. Kalau udah bicara buruk, maaf aku pergi dulu, assalamualaikum, tinggalkan. Dengar buruk, assalamualaikum, tinggalkan. Berpikir buruk, langsung dihapus. La haula wa la quwata illa, demi baiknya hati. Kalau gitu Pak ya, ada yang lagi nih? Ya Pak. Bang apa Pak? Bang Nasir atau Bang Ubed? Kalau bank konvensional jelas itu riba Pak. Bank konvensional, bukan bank yang syariah. Bank syariah itu kan sebenarnya bagi hasil, itu yang paling gampang dah. Kalau kita Bapak daftar haji itu, nanti daftar haji ya, 10 tahun berangkat nanti ada daftarnya tuh. Ini biaya 25 juta, ini bagi hasil, uang yang Bapak ditabung di bank, ini keluar 2 juta bagi hasil selama 10 tahun. Ini biaya haji harus dilunasin, 25 juta lagi. Ada bagi hasil namanya. Itu sudah alhamdulillah lah, solusi ya. Solusi. Nah, kalau bank konvensional, itulah jelas lah riba bunganya itu Pak. Kita naruh duit di situ tuh untuk lewatannya baik. Untuk apa? Lewatan itu tau lewatan Pak. Sekedar transfer. Jangan duit itu mendok di situ. Kalaupun nanti ada yang berbunga 1.000, 2.000, yang bank konvensional ya, jangan diambil. Catat ini aku cuma nabung 10 juta. Pokoknya tiap bulan yang ada 10 juta itulah. Tidak bisa 10 juta 100.000, tidak bisa. Kalau ada 100.000-nya tinggalkan, jangan disentuh, jangan diambil, biarlah di situ. Kalau nanti nak ngambil untuk apa? Untuk berikan apa? Lampu WC tidak apa-apa, lampu WC masjid. Ya kan, pembersih, tapi jangan jadi bahan makanan, jangan dibelikan martabak, ya kan, jangan dibelikan bakso, jangan. Uang lebihan yang di rekening tuh 1.000, 2.000, ambil, belikan tuh. Masjid butuh apa? Jangan butuh sajadah, jangan. Bagian WC itu lampu WC, keran WC, apa lagi itu, sabun, cuci tangan, tidak apa-apa. Jangan sampai jadi makanan, jadi minuman, jadi pakai, jadi yang dipakai dalam badan, tidak boleh. Jadi harta umat kembalikan kepada umat. Bukan sabun di rumah Pak ya. Bukan. Kembalikan ke masjid, masjid milik umat, semua boleh pakai. Maka uang itu kembalikan ke Baitul Mal namanya. Baitul Mal gitu apa? Yaitu masjid sarana bersama. Ya Pak, Bapak banyak duit di bank. Namanya itu deposito ya Pak ya. Kalau 100 juta tetap tekor ya bulannya. Kalau deposito baru dia bilang, udahlah, kurangi itu Pak ya, kurangi sekurang-kurangnya. Jangan apa namanya, jadi bahan makanan. Jangan, serahkan ke masjid deh. Nah, masjid harus pintar. Untuk apa yang tadi itu ya? Nah, jangan untuk karpet imam depan tuh bilangan, izin Pak Ketua, karpet imam itu aku beli yang baru. Oh, uang bank pakai ya kan? Oh, udah 20 tahun dengan pahalanya kok nol baik. Sajadahnya hadiah dari bank, la ilaha illallah. Ada yang kayak gini nih. Gelas, mereknya bank, ya? Hadiah gelas. Oh, ngeri, ngasih ke saya pula ya kan? Tidak diminum awal-awal, diminum mereknya bank umum ya kan? Kayak mana jadinya? Kalau aku berani tukar, aku berani tukar. Terus Pak Sat, bungkus Pak balik. Saya lagi itu Pak ya. Ya,
Cuman gini Pak, artinya sekarang itu tuh kita tuh bicara gitu bukan karena benci Pak ya. Kita ingin lebih baik lagi akhirat itu. Yang sebagian kita kadang memang disitulah tidak bisa. Tapi saya ingatkan, pikirkan akhiratmu kayak mana. Nak aman apa tidak. Nak dijepit kubur, jepit lah. Sudah bilang kan. Pikirkan. Kalau nak mikirkan dunia, tidak sempat begitu Pak. Butuh makan, butuh rumah, butuh sekolah. Iya. Kau butuh juga tidak selamat di kubur. Butuh tidak diterima amal. Butuh. Itu jauh lebih butuh. Saya bilang, aturlah sebaik mungkin. Aturlah sebaik mungkin nggak berhubungan dengan bank konvensional. Sambil bertahap ngatur usaha. Salah gitu Pak ya. Cukup insyaallah Pak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna Ramadan bisihha wal afiyah. Berkatkan bulan Sya'ban kami ya Allah sampai ke bulan Ramadan dengan kesehatan ya Allah. Beri taufik untuk beribadah siang dan malam, menyempurnakan Ramadan dengan puasanya, dengan tarawihnya, dengan tadarusnya, dengan sedekahnya, dengan tahajudnya ya Allah. Jadikan Ramadan yang paling berharga di antara bagi kehidupan kami ya Allah. Beri kami taufik untuk haji dan umrah ya Allah. Beri kami haji dan umrah ya Allah. Beri kami yang belum berhaji, hajikan ya Allah, umrahkan ya Allah. Beri taufik kita kembali dengan cara dan hayy lana asbab, bentukkan asbab untuk kami ya Allah. Ya Allah, hilangkan iri dengki di hati kami, timbulkan sayang dan di hati kami ya Allah pada seluruh orang-orang beriman ya Allah. Ya Allah, berikan perbaiki agama dalam diri kami, perbaikilah ibadah kami, perbaiki hati-hati kami ya Allah. Ya sebelum Ramadan datang, bersihkan hati dari iri dengki dan sombong ya Allah, dan tolong sambungkan silaturahmi kami ya Allah kepada orang-orang yang memutuskan kami ya Allah. Kami tahu Nabi kasih tahu barang sama mutus silaturahmi tidak akan pernah diterima ibadahnya kapanpun sampai dimanapun ya Allah. Beri kami berdamai dengan kakak adik kami ya Allah, dengan keluarga kami, tetangga kami ya Allah, berkumpul kami dunia dan akhirat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.